Judul sharing saya pagi hari ini adalah kasih karunia atau berkat Yakub. Kalau minggu kemarin saya banyak berbicara soal Esau, tapi hari ini saya akan berbicara soal berkat Yakub. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 10. Nanti di akhir khotbah saya akan sharing apa yang saya mimpi tadi malam. Dan saya rasa mimpinya lucu, tapi lebih dari itu berbekas di hati saya. 1 Korintus 15 ayat 10, kasih karunia atau berkat Yakub. Kalau saudara menangkap pesan Tuhan pagi hari ini akan sangat memberkati dan powerful buat hidup saudara. Amin. Dapat semuanya 1 Korintus 15 ayat 10. Oke. Tetapi karena kasih karunia-Nya, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi saya selalu berkata kepada banyak orang, jangan pernah take it for granted kehidupan, keluarga, pekerjaan tertentu, posisi tertentu yang Allah sebenarnya sudah Allah pilihkan di dalam hidup saudara. Tapi isunya bukan cuma sekedar di mana ada saudara hari ini, tapi isunya Alkitab jelas katakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Nanggap saudara, saya seringkali berkata gini, kalau saudara hidup di dalam sebuah pekerjaan atau menjadi employee atau di dalam company tertentu, kalau Anda berpikiran kapan naik gajinya, Anda sudah kehilangan berkat sebenarnya. Tapi yang saya mau katakan adalah sebagai orang-orang yang penuh kasih karunia, Anda harusnya berkata gini, kalau gue di situ, kira-kira ini perusahaan punya value-nya naik gak gitu? Are you with me or not, church? Kalau Anda di gereja ini kira-kira dengan ada Anda, Alkitab katakan sia-sia enggak? Semua Alkitab katakan karunia yang diberikan, anugerahkan kepadaku tidak menjadi sia-sia. Nangkap saudara. Jadi kalau saudara hari ini berkata, Tuhan gimana mengubah kemiskinanku menjadi kemuliaan, jadi berkat. Jangan mikirin nominal. Tapi biarkan Allah dalam anugerahnya mengeluarkan yang terbaik dari diri saudara keluar. Dan blessing is the rest of the story. Are you with me, church? Kayak saudara Alkitab katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya maka semua ditambahkan kepadamu. Sangat aneh kalau saudara, kalau Anda mau kaya, yang dinaikin volumenya apa? Pencarian saudara akan kerajaan Allah serta kebenarannya. Tapi seringkali dalam kenyataannya apa yang Anda pusingkan? Kalau Anda nggak doa, misalnya contoh saudara, kalau Anda tidak berdoa, Anda nggak gitu pusing. Bisa tetap kerja gak? Padahal kunci untuk berkat, apa? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara termasuk di dalam Anda melayani Tuhan di cell group atau apapun. Kalau itu berkurang, biasanya kalau saya katakan, yang kedua itu nggak akan muncul. Ditambahkannya kepadamu itu Anda nggak bisa masuk area sana. Itu kenapa pagi hari ini kejar itu. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan Paulus katakan jelas kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saya sering berkata Tuhan itu adalah bisnismen yang ulung. Investor yang luar biasa kalau boleh saya katakan. Dia tidak mau setiap saudara menyia-nyiakan anugerah yang diberikan kepada dia. Oleh pada dia. Alkitab katakan sebaliknya, ini yang Paulus katakan. Aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua. Jadi kalau ada orang-orang tertentu bekerja lebih banyak dari orang, Anda bisa kasih statement ini. Kenapa? Karena aku ini penuh dengan kasih karunia. Jadi bukan berkata, kenapa gue lagi ya? Bukan lagi kapan Tuhan naikkan gaji gue. Tapi Alkitab, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan diulangi lagi 3 kali. Tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, it's really hard to recognize. Sangat sulit untuk menyadari bahwa itu kasih karunia loh. Gereja saudara yang Allah berikan kepada saudara itu apa? Kasih karunia.
Gaji saudara yang 3, 5, 10, 15 juta, 200 juta, 50 juta itu apa? Kasih karunia. That's kasih karunia. Tapi Alkitab jelas katakan jangan itu menjadi apa? Useless. Wasted. Sia-sia. Are you with me, church? Nah, Anda di sini, apa yang Anda mau kejar pagi hari ini? Apa yang Anda harus fokus on sebenarnya? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Boleh nggak kejar kekayaan? Itu nggak boleh di hatimu. Itu cuman sesuatu yang tanpa dikejar itu datang. Anda mau nggak? Misalnya Anda masuk sebuah toko. Biasanya kan ada apa yang namanya tester. Nangkap gak saudara? Anda mungkin nggak Anda mau kejar tester itu? Enggak kan? Tapi yang Anda kejar apa? Kerajaan Allah serta kebenarannya. Makanya saya nggak heran orang-orang yang kaya hari ini itu adalah hasil dari pursuing kerajaan Allah serta kebenaran dari masa mudanya. Tapi di dunia bagian lain ada orang yang tidak kemana-mana karena yang dia pursuing apa? Ikut Tuhan kok nggak berubah nih. Padahal Alkitab jelas katakan, karena kasih karunia Allah aku bekerja lebih keras daripada semua anak ininya dihapusin. Dia pikir kasih karunia itu artinya apa? Bangun jam 1 siang, Tuhan berkati. No. Anda lihat orang-orang yang di sini yang bekerja keras, itu adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Jangan jadi orang Kristen yang lembek, yang berkata, kok Tuhan gak tolong ya? Paulus berkata, aku ini hampir mati berapa kali. Tapi apa yang membuat orang dapat kasih karunia? Dia tetap percaya. Di tengah hampir mati, itu poinnya. Kalau seringkali orang datang ke saya, Pastor saya ini diberkati. Saya gak tertarik loh. Saya cuma gini. Tapi saat diberkati kejar Tuhan, saya berkata, oh ini beda. Saya terlalu sering dengar orang saudara, saya ini hamba Tuhan seringkali di PHP atau ketipu saudara. Pastor saya ini naik gaji, bukan itu yang goal gereja ini tuh bukan Anda naik gaji, dapat A, dapat B, dapat C, bukan itu. Yang saya lebih fokus on dan tertarik adalah, Pastor tapi lebih daripada itu aku kejar Tuhan. Buat saya itu kekayaan seorang gembala atau bapak. Anda akan sangat heran orang-orang yang tertarik dengan kenaikan uang, kenaikan kelimpahan itu hilang di tengah jalan. Nanggap. Saudara, Anda ini bisa hilang dalam Tuhan itu di tengah kemiskinan ataupun di tengah kelimpahan. Ada orang yang pada waktu keadaannya belum berubah tiba-tiba kecewa sama Tuhan. Tapi juga ada orang yang karena perubahan ekonomi, perubahan status juga hilang di hadapan Tuhan. Padahal yang kasih siapa? Dianugerahkan kasih karunia. Waduh. Apa sih itu kasih karunia? Sesuatu yang kamu undeserved. Yang gak layak dikasih. Itu kasih karunia. Kalau Anda ngerti pengertian itu, Anda gak akan take it for granted. Karena kasih karunia itu ngebungkus seseorang sampai hari matinya. Contohnya siapa? Yakub. Saudara harus tahu di zaman dulu, setiap hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala besar di zaman Abraham, mereka selalu punya tongkat. Ingat Musa? Apa yang di tanganmu kata Tuhan? Tongkat, pukul itu. Tahukah saudara Yakub juga punya tongkat yang sama. Ujungnya hari matinya apa yang terjadi? Dia pegang tongkatnya. Dia bersender kepalanya di tongkat yang dia pegang dari masa muda di pelariannya. Dan dia tarik kakinya dan dia meninggal. Itu kasih karunia. Are you with me, church? So isunya bagi hari ini adalah saya sangat-sangat yakin Anda akan diberkati Tuhan. No doubt. Tapi yang saya mau tabur adalah, apakah saudara pada waktu Anda diberkati Tuhan, Anda berguna gak
dan tidak sia-sia nggak itu kasih karunia? That's the problem. Nah, saya baca buku di Bishop, saya open aja. Kasih karunia itu bisa membawa mukjizat kepada beberapa orang. Anda lihat di sini, orang-orang di gereja ini. Ada orang-orang yang pada waktu mendapat kasih karunia, mereka ngalamin sesuatu yang divine. Divine itu sesuatu yang ilahi. Ditolong Tuhan, ketemu A, tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan bukakan, penjualannya melebihi yang lain, atau apapun lah. That's divine. Nah, kasih karunia membawa seseorang mengalami mukjizat itu. Nangkap saudara. Saudara, waktu hari Selasa kemarin saya diceritain oleh satu anak Tuhan kemarin. Saya tuh hari Selasa pada waktu saya berdoa nyembah Tuhan, Tuhan berkata gereja ini akan mengalami diluputkan. Beberapa orang akan mengalami diluputkan. Nah, anak Tuhan ini bersaksi Selasa pagi kemarin, Selasa pagi pada waktu sebelum doa, dia tuh gak biasa doa dalam, kalau Anda kan kalau nyetir kan biasa nyetir aja ya kan. Nah, hari itu gak tahu kenapa dikhususkan Tuhan suruh berdoa. Hal yang kecil saya rasa. Saudara, sebagai seorang bapak, Anda tidak bisa menduplikat sesuatu kepada bawahan saudara atau anak saudara yang bukan dari saudara. Itu kenapa beda gereja bisa beda destiny. Percaya nggak orang ini bisa melakukan ketaatan itu karena ada di saya. Anda ngerti maksud saya? I'm not trying to be cocky. Tapi kalau itu lifestyle seorang bapak, itu pasti duplikat niru. Sebenci-bencinya saudara sama bapak saudara atau sesayang-sayangnya saudara sama bapak saudara, pasti ada yang kelihatan nempel mirip. Nggak mungkin nggak ada. Malesnya mungkin. Atau pinternya mungkin. Apapun. Dan tahukah saudara pada waktu di tol, 2 mobil di depan dia kecelakaan. Itu cuman gara-gara ketaatan kecil dan dia baru ngerti artinya tadi yang pastor katakan diluputkan. Kecil gak? Kecil. Coba kalau mobilnya kena. Cuman suara. Tahu apa yang susah buat orang Kristen akhir zaman ini? Mereka mau instan tanpa dengar Tuhan. Are you with me or not, church? So pagi hari ini kasih karunia yang diberikan Tuhan. Jangan menjadi sia-sia. Are you with me, church? Nah, saudara juga saya tulis sebelum kita masuk ke kisah Yakub. Kasih karunia juga menghasilkan pemberian-pemberian tertentu. Coba kita lihat firman Tuhan. Saudara, kalau saya langsung cepat aja di poin ini. Kalau saudara tahu bahwa Salomo itu kaya bukan karena dia kerja loh. Karena koneksi bapaknya yang dibangun selama 40 tahun. Pastor, gimana kalau saya nggak punya bapak yang punya usaha? Ya udah, itu juga kasih karunia. Berarti kamu adalah first row-nya. Barisan pertamanya akan buka buat anak cucumu. Kan banyak kan orang yang papa mamanya udah nggak ada atau papanya nggak ada. Coba papa saya kaya ya. Atau suatu saat tiba-tiba saya ketemu papa saya dan ternyata papa saya cuma mau menguji saya. Ternyata dia udah menyimpan 100 T gimana. It won't happen. Apalagi buat overcomer, it won't happen. You work or you die gitu loh. Itu pilihannya saudara. Dan Salomo terjadi. Dia jadi orang yang paling kaya bukan karena apapun, cuman karena hikmat Tuhan yang diberikan. Dan juga koneksi bapaknya. Untuk membangun bait Allah. Jadi ada orang-orang yang mengalami kasih karunia menghasilkan pemberian-pemberian tertentu dalam hidup saudara. Ada yang kalau orang lihat saudara pengennya memberi terus. Itu kasih karunia. Saya sering kali berkata, saya punya satu gembala, waktu beliau masih hidup dia cerita ke saya, waktu perjalanan ke hotel. Dia berkata gini, lihat saya ini kemarin baru ulang tahun, Tuhan kasih hadiah 1 miliar. Itu tahun itu tuh gede loh. Tahun ini gede gak? Kecil ya Kuy? Kecil kata aku. Kecil ya? Tetap gede, sama tetap gede. 1 miliar. Tahu apa yang dia lakukan? Dia kasih kurang lebih semuanya. Waktu itu buat KKR saudara. Kenapa kita bilang wow? Karena masih ada roh pelit di kita.
Kalau Anda pasti rohmu berkata, jiwamu berkata, kalau gue pastor, buat tabungan masa depan tuh. Makanya gak dikasih sama Tuhan. Makanya kasih karunia itu gak turun jenis itu ke saudara. Karena Tuhan tahu ini teller beginian, susah narik duitnya. Coba hatimu gak kepada kerajaan Allah serta kebenarannya. Kamu cari tester setiap hari di mall-mall tanda kutip. Kamu gak ngerti bahwa bukan itu yang sebenarnya Tuhan mau. Amin. Saudara, hari ini saya mau ajarkan bahwa kasih karunia Tuhan itu turun kepada ordinary life. Kepada hidup yang biasa-biasa aja sebenarnya. Nah, kita buka firman Tuhan di Kejadian. Kejadian 27. Ini adalah berkat kesulungan. Berkat kesulungan ini datang dari mana? Bapaknya Ishak. Anda perhatikan baik-baik. Akan ada dua jenis berkat yang saya mau Anda belajar pagi hari ini. Kejadian pasal 27 ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia. Jadi berkat kesulungan itu datang dari mana? Ishak. Nah, Yakub ini pinter. Kenapa? Karena pikirannya itu sebenarnya adalah pikiran tukang tipu. Artinya mau untung doang. Kenapa dia kejar gila-gilaan? Karena dia tahu ujungnya ini akan menghasilkan berkat kekayaan bagi hidupnya. Ini adalah berkat kesulungan, saudara. Dan dikatakan apa, saudara? Sesungguhnya bau anakku adalah bau yang padang yang diberkati Tuhan. Apa itu padang? Marketplace. Pekerjaan, saudara. Bau yang diberkati Tuhan. Ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit buat apa? Dan tanah-tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. It's about blessing of the Lord yang turun di dalam apa? Hidup saudara. Nah, tapi kalau Anda lihat kejadian selanjutnya, Yakub ini harus menjadi pelarian dan bekerja dengan keras sekali seperti yang Paulus katakan selama 20 tahun. Jadi kalau Anda berkata, kok ikut Tuhan susah? Don't get me wrong, memang itu. Tapi bedanya apa? Kasih karunia itu memampukan Anda. Itu aja bedanya. Nangkap saudara. 28 di ayat 11. Saya mau ajarkan ke saudara sesuatu yang luar biasa di sini. Banyak orang berkata gini, kalau aku dapat sesuatu yang rohani, tiba-tiba kayak sulap, bam. Terjadi besok. Bisa. Tapi to be honest, enggak selalu begitu. Not all the time. Nah, ada sebuah perjumpaan pertama, orang-orang yang pernah ngalamin hak kesulungan harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kejadian 28 tadi, ayat 1. Perhatikan baik-baik. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai jadi bantal atau alas kepala. Zaman dulu kalau tidur pakai mungkin pada waktu dia jadi pelarian pakai batu. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Anda perhatikan, bukan naik turun loh. Turun naik. Apa yang terjadi pada waktu seseorang itu punya batu ini? Kalau saya boleh katakan ini disebut batu mimpi. Siapa yang sebelum tidur seringkali berhayal atau bermimpi? Saya nggak ngomong mimpi yang kotor ya. Saya ngomong bermimpi tiba-tiba berhayal aja. Nah, ini yang terjadi dengan Yakub.
kalau saya boleh katakan pada waktu setiap orang Kristen sebelum tidur atau dalam hidupnya punya batu mimpi ini. Apa yang terjadi? Malaikat turun, ngapain? Genapin mimpimu. Sebelum disiksa oleh Laban, Tuhan kasih perjumpaannya dulu hari itu. Makanya ada orang-orang, saya lihat ada orang king-king tertentu yang saya berkata, waduh dalam hidupnya penuh dengan gebukan. Penuh dengan benturan jalan. Karena saya tak yakin ada sebuah peristiwa di mana malaikat turun naik. Berkati orang ini. Anda mau punya batu mimpi ini gak di Overcomer? Atau batu mimpimu berkata, Pastor pokoknya saya bagaimana nanti umur 50 di kursi goyang. Kalau itu batu mimpimu, malaikat gak perlu turun. Tapi kalau mau berkata, Tuhan, aku punya batu mimpi bagi hidup dan gereja ini. Sesuatu yang dahsyat, yang besar. Masalahnya, kenapa seringkali kita gak ngalamin kegenapan? Batu mimpimu itu berubah. Pas miskin, pas kaya, berubah batu mimpinya. Nanggap. Ingat seringkali ada orang pada waktu dia menyala-nyala buat Tuhan. Wah saya pengen jiwa-jiwa keluarga saya. Orang-orang diberkati lewat hidup saya. Tapi pada waktu 20 tahun bekerja seperti Yakub. Mimpinya berubah. Dan sehingga Alkitab katakan kasih karunia itu menjadi sia-sia. Saudara, saya ini sedang mengarahkan saudara sebenarnya kepada berkat yang sesungguhnya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan untuk menyenangkan saudara, saya bisa aja khotbah memberikan tester buat Anda. Apa itu tester? Yang ditambahkan itu. Semua orang demen khotbah itu. Tapi saya pengen membawa saudara berkat sampai hari tua adalah pada waktu Anda mencari kerajaan Allah dan punya batu mimpi ini. Setiap Anda lihat gedung, Anda lihat Tuhan one day bisa jadi berkat nih. Ujungnya selalu kepentingan Tuhan. Walaupun belum punya apa-apa. Dan Tuhan beracara kepada si Yakub ini. Saudara, yang hebat adalah Yakub ini bukan orang yang cukup baik kalau saya berkata. Orang yang lihai sekali. Buktinya apa? Akhirnya dia menuai 20 tahun ditipu habis-habisan sama siapa? Sama Laban. Ujungnya seseorang yang walaupun dia dapat kasih karunia, ujungnya apa yang dia tabur juga dia akan tuai. Betul gak saudara? Tapi luar biasa Tuhan menjagai orang-orang ini supaya tetap mendapatkan berkat atau jatahnya buat masa depan. Itu kasih karunia yang luar biasa. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada beberapa orang gak qualified sebenarnya. Ada beberapa orang yang buat di mata saya pemalas. Tapi kok bisa ya? Anugerah. Tapi kalau kasih karunia yang dibuang, tinggalnya apa? Si pemalas itu. Supaya ini gak berubah, butuh kasih karunia. Nanti saya ajarkan saudara. Are you with me? Dan dikatakan begini saudara, di ayat 16. Saudara, ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Dan berfirman, apa? Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan apa saudara? Dan keturunanmu. Alkitab jelas katakan untuk mempredikat punya jadi Allah Abraham, Allah Ishak. Itu gak gampang loh. Itu sebuah predikat yang luar biasa dikasih Tuhan buat dua orang itu. Nah sebenarnya kalau saya katakan Yakub ini gak punya privilege itu sebenarnya. Cuman karena dia menginginkan berkat kesulungan, walaupun dia penipu, Ishak bukan penipu. Abraham ya juga ada darah penipu, dia nipu Abimelek kalau gak salah waktu itu. Tapi dia mendapatkan anugerah untuk sebenarnya Tuhan ingin menaruh nama ketiga di Hall of Fame-nya dia. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sekalipun Daud itu berkenan, ada gak disebut Allah Daud? Tidak. Israel sampai hari ini tetap dikenalnya cuma 3 nama ini. Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub. Salomo walaupun kaya tidak disebut Allah Salomo, tidak pernah. Ini sebuah privilege yang luar biasa. Mau gak one day gereja ini dan hidup saudara, ada nama Allahnya di situ. Dan itu sebuah kasih karunia. Di tengah engkau ngalamin berkat, di situ ada Allah di sampingmu. Kamu berkata, berkat Allah. Ada keluarga, di situ ada Allahnya. Keluarga Allah. Semua ada nickname-nya itu. Dan sangat powerful sekali. Dan apa yang terjadi saudara? Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saya boleh berkata, berkat sesungguhnya itu apa? Ayat ini. Kalau saudara dapat ini, kamu mau ngalamin apapun, pasti jatah dan berkat gak hilang. Kenapa Alkitab katakan jelas di sini? Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan. Mereka katakan, melainkan tetap melakukan. Ini Allah kita. Setianya itu luar biasa. Jelas gak? Yakub ini penipu loh. Tapi ada satu kata yang membuat kesetiaan Tuhan gak pernah luntur dari hidup seseorang. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah Anda jangan berpikir dengan daging ikut Tuhan. Wah hari ini not my bad character atau good day. Jangan-jangan Tuhan berubah dan kita harus baikin dengan baca Alkitab. No. Tuhan bukan tipe seperti itu yang moody. Dia itu kalau janji sama orang tetap. Yang berubah siapa? Saya sama saudara. Bergantinya pekerjaan, bergantinya apapun kita berubah. Tuhan ada gak ya? Tuhan benar gak ya? Oke gak ya? It's always like that. Tetap saya bersyukur dengan sifat Tuhan yang ini. Bayangin kalau Tuhan itu moody. Siapa yang khotbah ngantuk, gua gak berkati pulang. Nah lo, coba. Dia tidak bersyarat. Dia cover penipunya Yakub dengan apa? Perjanjiannya, kasih setianya, kasih sayangnya. Itu kenapa kalau saudara nyembah bukan lagi karena sebuah budaya yang kita bangun, tapi karena luapan kasih-Mu yang luar biasa. Are you with me, church? Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu, ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, saya ini gak akan nangkep ayat ini kalau saya gak dikasih mimpi tadi malam. Dan mimpinya is very clear. Jam 5 lewat 16 atau 22 saya tadi pagi. Saya langsung nyembah Tuhan. Saya berkata, it's amazing. Are you okay? Membawa saudara kepada firman tuh gak gampang. Dengan interest yang berbeda-beda di hatimu. Ada yang mau cepat pulang, cepat makan, cepat nikah, cepat kaya, itu gak gampang. It's really not easy. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, kasut tuh gak bisa jadi teman baikmu. You need to wake up all the time. Kalau Anda berkata, Pastor ikut Tuhan capek, maunya tidur. Anda gak bisa dipakai Tuhan. Saya ini hampir jarang nonton TV loh. Kalau sampai TV, games buat para pria akhir zaman ini suka games kan. Saya gak habis pikir loh. Umur 40, 30 demen games, so saya gak masuk pikiran saya. Pria itu harus jadi imam, bukan jadi gamers. Coba di sini ada nggak orang tua yang pengen anakmu jadi gamer sampai tua? Like a curse. Makanya Alkitab katakan bau di padang yang diberkati Tuhan. Bukan di kamar ya. Padang.
Jadi kalau Anda mau diberkati, Anda nggak pergi keluar, Anda nggak jadi warriornya Tuhan, itu bau apa? Kata Tuhan, bau pemalas. Go to the field and I will bless you. Anda lihat orang tua yang bekerja umurnya lebih panjang daripada orang tua yang di kamar. Setuju nggak? Termasuk orang Kristen. Dan saya rasa dia juga Bapa yang sama. Are you with me? Dan dikatakan di sini saudara, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ya sesungguhnya Tuhan ada di mana? Di batu itu. Kenapa saya berkata di batu bantal ilahi itu saya berkata? Dan aku tidak mengetahuinya ayat 17. Dan ia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Saya mau berkata semua visi yang dikasih oleh Tuhan itu datang dari Allah sendiri. Yang powerful sekali. Dan dikatakan keesokan harinya, apa yang dilakukan oleh Yakub? Mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Ingat ya, batu mimpi itu. Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Apa itu minyak? Sesuatu yang berharga. Dia berkata, Tuhan aku percaya, aku sacrifice hari itu. Buat mimpi yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Dan ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Ayat 20, lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan menjadi Allahku. Dan ayat 22 perhatikan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Batu itu tadi aja, batu mimpinya dia. Dipakai jadi apa? Rumahnya Tuhan. Harusnya mimpimu sama apa? Ujungnya kepada membangun rumah Tuhan. Ya. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saya lihat Yakub ini berkata, batu yang kudirikan sebagai tugu mimpiku ini akan jadi apa? Rumah Allahku. Mungkin itu keluarga dia, pekerjaan dia, ujungnya apa? Menjadi apa? Kemuliaan buat Tuhan. It's very powerful. Nah kita masuk ke Kejadian 31 dengan cepat. Saya mau Anda ngerti apa itu artinya tetap memberkati Yakub. Apa itu tetap menjagai dan kasih janjinya tidak berubah. Dalam kenyataan hidup Yakub itu terjadi loh. Nah orang yang mengalami kasih karunia Allah pasti akan punya pengalaman adikodrati. Pengalaman ilahi. Nah kalau saudara sebagai anak Tuhan tidak mengalami itu akan sulit. Kalau Anda berkata, oh itu kebetulan. Tuhan susah kerja dalam hidup saudara. Anda tidak bisa melihat itu Tuhan. Cara orang dunia mendenial ada Tuhan apa sih? Kebetulan, betul gak? Hoki, kalau orang Cina berkata. Tapi Yakub katakan apa? Pada waktu dia bangun, ada Tuhan di sampingku. Anda kerja, berkeluarga, lewatin apapun. Kamu berkata apa? Ada Tuhan di sampingku. That's very powerful. Kejadian 31 ayat 6. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku.
Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saya suka kalau Anda punya roh yang belajar, amin. Amin. Karena saya ini survei, semua orang-orang hebat itu demennya belajar. Coba kamu suruh pegawai, kasih buku, dibuang sama dia. Kamu suruh orang yang mau maju kasih buku, dibaca sama dia. Agree gak? Beberapa orang, termasuk mungkin beberapa orang saya pernah nanya, kamu masih suka ikut? Ya saya masih suka baca buku tentang saham, ikut seminar, bayar 8 juta, 7 juta. Kan cuma ngedengerin. Betul gak saudara? Tapi saya lihat orang-orang yang mau belajar itu, saya bagian minggu kemarin apa saudara di Yesaya? Kekayaan yang sesungguhnya adalah hikmat dan pengetahuan. Anda sebelum meninggal baca Alkitab full. Biar di surga gak di tingkat 1. Anda tahu surga tingkat 1 itu isinya adalah orang yang gak pernah baca Alkitab full loh. Nanti kamu diajarin sama ketemu orang-orang ini lagi, diajarin nanti. Paulus sampai hari ini bayi-bayi yang meninggal, yang bertumbuh di surga diajari oleh jenderal-jenderal Tuhan itu. Mereka tetap melayani sampai hari ini. Jadi kalau Anda tergantung di sana. Mau diajarin firman lagi nggak atau mau tetap belajar firman akhir zaman ini? Jadi Anda yang suka malas baca Alkitab, nggak mau baca Alkitab, Anda di surga pasti tingkat 1. For sure. Amin. Kok takut begitu? Loh, Anda bersyukur loh ada pendeta yang ngomong begini. Kalau Anda pendeta gak pernah ngomong kamu baca Alkitab tiba-tiba mati tingkat 1 gimana? Ketemunya siapa? Penjahat. Orang yang buat hoax bertobat. Kan enggak, saya gak mau Anda berkata gitu kan. Udah capek-capek ke gereja cuman karena rutinitas gak mau baca Alkitab. Terus ada penjahat udah sakit mau mati, akhirnya mati bertobat ketemu saudara. Kan tragis. Termasuk orang-orang yang kepahitan, terus bertobatnya di hari tua, matinya sebelum bertobat juga di tingkat 1. Makanya Paulus berkata, lepaskan semua, tanggalkan beban dosa yang menghalangi. Pastor bisa ya orang Kristen kepahitan? Bisa. Bishop ngomong bagus sekali. Pada waktu kamu masuk gereja, kamu gak masuk ke sebuah kumpulan malaikat. Kamu masuk kepada sebuah kumpulan orang-orang yang sedang dibentuk Tuhan. Amin. Makanya Pak Petrus berkata, berapa kali aku harus mengampuni saudara seimanku. Bukan mikrolet depan loh. Saudara seimanku yang kutemui tiap hari. Yang kalau berantem dia lebih benar dari saya. Berapa kali Tuhan berkata 70 kali 7. Udah Tuhan, ya kali lagi 7. Udah ya kali lagi 7. Artinya gak habis-habis gitu. Tuhan preventif kalau ada orang yang ngeselinnya tiap hari itu benar-benar ribuan kali gitu. Dikasih Tuhan itu angka matematika surga tuh. Dan dikatakan begini saudara. Tadi saya katakan, melainkan tetap lakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan itu masuk sampai ke dunia kerjanya dia. Amin. Jadi Alkitab katakan, kamu bahwa aku bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu ayat 6. Tetapi ayahmu ini Laban ini bercurang. Ayat 8. Apabila ia berkata, Laban tuh nih curangnya begini saudara. Kalau dia lihat gini, oke, minggu ini upahmu adalah kambing atau domba yang berbintik-bintik. Pada waktu yang berbintik-bintik banyak, di switch yang berbelang-belang. Pada waktu di berbelang-belang berangkai lebih banyak, diganti lagi yang berloreng-loreng. Rese gak saudara? Dan itu yang dihadapi tipuan itu 20 tahun oleh siapa? Si Laban. Kok bisa tahan? Kasih karunia. Saya yakin saudara, malaikat
Nah tadi di ayat sebelumnya yang di ayat 28 saya nggak perlu baca lagi biar Anda biar get the picture. And apa yang terjadi hari itu malaikat turun, namanya saya baru ngerti malaikat itu turun. Kenapa dikasih penglihatan malaikat itu turun naik? Untuk ngebantu nih. Kalau malaikat bisa tanda kutip bisa tahu si Laban. Hari ini kayaknya dia akan ngubahnya dari bintik-bintik ke belang-belang nih. Diturunin berkat, diberkati rahim yang berbelang-belang demi si Yakub. Jadi semua kesusahan dan apa yang Anda alami, Tuhan di situ enggak? Dari awal pada waktu Yakub bangun dia ngomong apa? Tuhan di sampingku. Nanti saya akan mimpinya, Anda pasti penasaran mimpi saya ya. Enggak spektakuler, enggak, tapi oh ngerti ayat ini. Saya tadi enggak ngerti gitu. Kadang-kadang kalau kamu udah ikut Tuhan lama, Anda pasti akan berpikir gini, masih ada enggak ya perjumpaan dengan Tuhan? Masih ada enggak ya berkat supranatural? Yaitu pikiran kamu. Yang imanmu apa? Imanmu turun berarti. Kok saya nggak ngelihat Tuhan? Bukan Tuhannya nggak muncul. Imanmu nggak turun. Akhirnya yang kamu lihat apa? Buku tabungan, masa depan cucu, anak, pembantu, saudara sampai dipisungin semuanya semua. Just let it go. Are you with me, church? And apa yang terjadi di sini? Ayat 8. Yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu. Apabila ia berkata, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Benar kan kata saya tadi? Oke. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-coreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba yang beranak adalah yang bercoreng-coreng. Jadi malaikat itu selama 20 tahun ngapain? Turun naik cuman gara-gara apa? Preventif Laban nih, lu mau nipunya bagian mana hari ini? Gue jagain nih. Makanya dia berkata apa? Perjanjianku itu tetap bagimu. Tapi Anda harus lihat, aku bekerja keras setengah mati. Bisa useless loh. Kalau Tuhan tidak di samping siapa? Jacob. Kalau Anda berkata, Pastor saya udah gak tahan sama suamiku misalnya. Ingat baik-baik. Setiap kamu berantem, hey ada Tuhan di sampingku. Termasuk sebaliknya. Saya gak kuat sama keluargaku, istriku, Tuhan. Tapi Tuhan di sampingku. Dia tidak pernah berubah. Saya lihat peristiwa ini, saya berkata Tuhan itu sampai nyetingin perbreedingan. Kalau Laban hari ini pengen nipu lewat bintik-bintik, dikasih yang bintik-bintik malah. Coreng-coreng malah dikasih yang coreng-coreng. Berbelang-belang dikasih yang berbelang-belang. Sampai Tuhan jagain itu Yakub. That's pretty amazing. Dan Alkitab katakan apa di ayat 10? Pada suatu kali, pada masa kenapa saya berkata malaikat, ingat malaikat yang turun naik? Malaikat itu bukan cuma penglihatan, kerja buat Yakub. Pada suatu kali ayat 10, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ayat 11. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Malaikat apa siapa? Yang turun naik. Dia ambil sesuatu dari surga untuk memberkati Yakub. Turun naik. And I'm still believe about this. Tuhan itu kalau mau memberkati orang luar biasa. Saya baru dapat ngobrol saudara. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu saudara, Anda jangan berpikir, makanya kalau hitung-hitungan saudara belum surgawi masih uang, Anda akan pasti lihat gila, gede banget.
Anda nggak lihat ini malaikat yang nyertai Yakub ini luar biasa. Saya dikasih satu anak Tuhan, kemarin ada satu hamba Tuhan datang ke Indonesia, hamba Tuhan yang luar biasa. Tahu saudara diberkati berapa? $100.000. Cuman buat 3 hari saudara. Itu juga ngomongnya cuman 1 jam, cuman biasa banget. Saya berkata, $100.000. Nah kalau orang picik akan berkata, gue kerja banting tulang, banting hidup, banting jiwa, cuman 5 juta. Tapi kalau Anda runtutin ke belakang, tahu dia kejar Tuhan berapa tahun? 40 tahun lebih. Kayak udah ulang tahun pernikahan. Yang Anda lihat apa? Orang mata duitan, 100.000-nya. Makanya kalau Tuhan pakai orang mata duitan, gak bisa sinkron. Ini kata Tuhan, ini bendahara yang tidak jujur. Gue yang kasih, lu yang susah keluar. Anda mau punya bank begitu? Anda nabung 1 juta, minta goban aja, goban loh. Tahu kan goban? Susahnya setengah mati. Buat apa Tuhan? Susah. Kata Tuhan, oke, keep it 1 jutanya, but I won't bless you again. Are you with me, church? Saya bersyukur gereja ini dipenuhi dengan roh murah hati. Haleluya. Ayat 38. Kenapa saya berkata ordinary life itu ada Tuhan yang mengurapi dan kasih karunia turun di kehidupan yang rutinitas. Anda kan seringkali tidak ngerasain hadirat Tuhan karena harus kerja setiap hari saking sibuknya. Anda berpikir, aduh kayaknya jauh dari Tuhan, jauh dari sesuatu yang panggilan Tuhan. No. Yakub pernah ngalami 20 tahun tapi Alkitab jelas katakan Tuhan di situ. Ayat 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Dan domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Nah, kalau Anda lihat ada waktu enggak pada walaupun Allah menyertai Yakub, Yakub ini mengalami kerugian. Ya. There is a time. Yakub mengalami sesuatu yang seperti kebanyakan orang. Ada yang up and down dan segala macam. Kalau Anda pakai prinsip ikut Tuhan tuh harusnya naik terus tidak turun. Yakub mengalami, Yakub did. Tapi dia tetap percaya. Ayat 39 yang diterkam oleh binatang ada. Anda lihat setiap pekerjaan Yakub pun yang dipilihkan Tuhan ada resiko. Yang diterkam oleh binatang buas yang tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantikannya. Ada part di mana bukan salahnya dia, tapi dia tetap fulfill itu. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ayat 40. Aku dimakan panas hari pada waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selanjutnya. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Dan dikatakan lagi janji yang di pasal 28 tadi, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku. Dia mention sekali lagi di situ. Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah. Dan dia telah menjatuhkan apa? Putusan tadi malam. Saudara lihat bagaimana orang ini bergulat dengan luar biasa dengan pekerjaannya selama 20 tahun. Hilang gak di sininya? Enggak. Dia tetap berkata apa? Tuhan yang menyertai aku. Kita buka Kejadian 47. Jadi berkat poin saya nomor 1 adalah berkat kesulungan membawa saudara hidup diberkati walaupun Anda harus kerja keras dan segala macam. Tapi saya mau ajarkan saudara ada satu berkat
yang disediakan dan ini adalah berkat pilihan kalau saya katakan. Hang on church. Kejadian 32 itu nanti ayat terakhir buat kita. Kejadian 32 ayat 22. Pergumulan Yakub dengan Allah. Saudara harus belajar lihat ada perubahan yang Yakub alami. Are you with me? Salah satu buku Bishop Deng yang saya pelajari tadi malam. Dia berkata begini saudara. Kita buka sebentar di Kisah Rasul dan kita akan masuk ke sini. Tadi Alkitab jelas katakan 20 tahun dari kemah Yakub dan Ishak, Ribka dan Ishak, dia kepada kemah Laban, dia mengalami sebuah turbulence hidup, perubahan hidup yang signifikan. Ini yang saya mau lengkapi di berkat kesulungan pagi hari ini. Berkat kesulungan membuat saudara mengalami sebuah perubahan yang seringkali sangat-sangat signifikan. Entah itu seolah-olah turun, entah itu perubahan pekerjaan, musim, atau sebuah kejadian yang unpredictable dalam hidup saudara. Tapi Bishop mengajarkan bagus sekali. Yang saya harus bagikan buat saudara. Kisah Rasul 2 ayat 25. Saya rasa ini berhubungan dengan kejadian 28 tadi. Sebab Daud berkata tentang dianya adalah huruf besar. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi apapun perubahan dalam hidup saudara, pastikan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini yang saya suka sekali dan ini salah satu mimpi yang saya alami tadi malam. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Sama gak dengan kejadian 28? Di sampingku ada siapa? Ada Tuhan. Aku tidak goyah. Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. What a powerful message. Nah saudara, Bishop mengajarkan bagus sekali. Seringkali perubahan lingkungan, perubahan status mengubah seseorang. Dituliskan di sini bahwa jika Anda menginginkan seorang istri, suami, dan pekerjaan tertentu. Nah sekarang Anda sudah mendapatkannya, beradaptasilah dengan cepat dengan suasana dan lingkungan baru. Sesuatu yang Anda doakan itu, yang Anda sudah dapat dari Tuhan bisa menggeser panggilan Anda. Seringkali pada waktu Anda punya anak, games change kan? Permainan berubah gak? Saat kamu masuk kantor baru, berubah gak? Alkitab jelas, Bishop Dek ajarkan bagus sekali, cepatlah beradaptasi. Karena toh itu kan yang Anda doakan katanya. Are you with me, Jud? So pagi hari ini, come on. Perubahan apa yang akan terjadi dari kemah Ishak atau Laban? Salah satunya yang membuat saudara harus tetap keep on fire dengan Tuhan adalah beradaptasilah dengan cepat. Anda yang one day punya anak, atau punya cucu, atau punya pekerjaan baru, atau pindah kerja, beradaptasilah dengan cepat. Make sure jadwal kerajaan sorga Anda adjust di situ. Dan Yakub melakukan itu. Nah kita masuk ke kejadian tadi. Kejadian 32, Anda akan sangat diberkati dengan ayat ini. Dan kita akan selesai. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah. Nah, Anda harus tahu hari itu Yakub pertama keluar dari berkat kesulungan, dia jadi orang melarat, betul apa tidak? Dan hari itu karena berkat kesulungan, dia punya apa? 2 istri dengan seluruh ternak Laban yang banyak sekali yang dia dapatkan setelah 20 tahun. Dia keluar jadi orang kaya. Beda gak? Setiap saudara one day, mungkin di overcomer umur 20 tahun, 25 tahun, Anda akan mengalami fase kedua ini. Yang masa muda saya lihat belum married, masih pegawai 3 juta, 5 juta, part one day Anda setelah 15 tahun setia mengalami Tuhan, luar biasa, Anda tiba-tiba masuk ke fase kedua dalam hidup seseorang. Tapi apa yang terjadi? Bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkatalah, ini adalah bala tentara Allah. Sebab itu dinamanya tempat itu apa? Mahanaim.
Ayat 3, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Nah, apa yang terjadi? Ayat 22 tadi. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya dan budaknya ke sebelah anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Nah di ayat 25, ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga miliknya. Like I said, betul gak? Come on church. Yang dulu diseberangin adalah dirinya sendiri, sekarang siapa? Istri dan hartanya. Bam. Hebat ya. Cuman gara-gara batu mimpi tadi, Anda pulang punya batu mimpi ini enggak? Harus punya. Dan urapi itu setiap hari. Karena Tuhan yang sama akan apa? Memberkati batu itu. Are you with me church? Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Kalau Anda lihat perikopnya, siapa pria itu? Tuhan. Apa yang terjadi? Pada waktu Yakub tahu ini malaikat atau Tuhan, hari itu Alkitab katakan Tuhan, dia nggak lepasin Tuhan loh. Nah, my point adalah gini, orang ini manusia ini ngapain repot bergumul, padahal dia tuh sudah menyeberangkan apa? Istrinya dan seluruh harta miliknya. Dan hari itu Yakub tidak mudah lagi loh. Tapi untuk sesuatu, kalau dia tahu ini Tuhan, dia nggak biarkan Tuhan pergi. Jadi Alkitab katakan hari itu Tuhan tuh pengen pergi, bertemu dengan dia pengen pergi ke atas, ditarik sama Yakub. No, come and bless me, come and bless me, come and bless me. Nah, yang saya belajar dari ayat ini, kok masih ada ya kekuatan setelah 20 tahun ngalamin marketplace, diberkati, ngalamin keluarga, anaknya 12. Betul kan anaknya 12 ya? 11 atau 12? 12, masih Tuhan di situ nggak dikasih pergi sama dia. Kok masih ya? Nah, apa yang saya mau katakan hari ini? Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saya singkat ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, dia kepengen diberkati oleh Tuhan. Tuhan tanda kutip kalah hari itu. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sendi pangkal ini kan. Oke. Sehingga sendi pangkal itu terpelecok. Kalau orang katakan sekarang apa ya? Pincang. Jadi sejak itu dia jalannya udah gak bagus lagi. Pincang. Pernah lihat orang kayak gitu ya? Dan dikatakan begini. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saat miskin kejar hak kesulungan. Saat punya 2 istri, 12 anak dan semua harta benda diseberangkan di sungai Yabok. Tetap dia kejar itu berkat Yesus. Saya berkata, Tuhan gak salah pilih ya. Gila nih orang. Repot gak sih saudara? Harusnya kan Tuhan mau pergi, pergi aja. Got my point. Saya kemarin Ivo nanya, Pastor Sabtu datang jam berapa? Saya datang jam 1 atau jam 2. Buat ngawasin exo squad. Kok masih? Masih. Bukan karena pekerjaan. Saya lihat jauh ke depan. Harus ada orang-orang yang ngurapin batu ini sampai jadi. Anda boleh berpikir itu batu mimpi. Di hadapan Tuhan itu batu kenyataan. Kalau nanti Anda cek di ayat 31 tadi. Tuhan ngomong yang sama. Aku adalah Allah yang kamu temui di Betel. Di mana engkau mengurapi batu itu.
Gila, dia tidak lupa 1 sen pun sacrifice seseorang. Dan juga mimpi seseorang. He won't forget. Dan ini yang dahsyat. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saya mau berkata, Tuhan tahu gak namanya? Hei, tahu dong. For sure dia Allah yang maha tahu. Dan ini bukan malaikat Allah yang hadir, Tuhan sendiri hadir. Nah, anehnya yang saya pelajarin, Tuhan ngapain sih nyuri-nyuri hadir di situ? Mikir gak saudara? Hei, saya lihat Tuhan itu tanda kutip pengen melihat hati Daud, hati Yakub di fase yang kedua kalau saya boleh katakan. Do you get this yang di belakang? Dia suka Allah yang tanda kutip cari gara-gara. Nah kalau dia hari itu gak dikejar gimana? Kecewa dong Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu mentes orang dan dia tahu hasilnya akan baik. Do you get this or not? Coba Rion, kamu. Oke, gak apa-apa, oke. Kamu contohnya Yakub. Saya jadi Tuhan ya. Kamu nyebrang, bawa repot-repot. Coba. Ini yang contoh kamu keluarganya apa? Rion, satu. Anggap aja istrinya satu lah ya. Terus dia bawa apa namanya berkatnya. Nah, kamu bawa. Nyebrang sungai Yabok. Nah, di situ Tuhan lagi begini. You know? Do you get this yang di belakang? Bisa aja kan dia berkata, oh Tuhan I love you but bye-bye. Gue mau pulang ke rumah apa? Ishak, ayahnya. Dia pengen temuin ayahnya sebelum mati kan. Dia pulang. Tapi dia taruh semuanya dan dia suruh tunggu istrinya. Lu tunggu di situ. You tunggu di situ. Nah, Tuhan mau pergi. Tapi apa yang Yakub katakan? Bergumul. Ya. Nanggap. Lalu dia berkata, aku gak akan biarkan engkau pergi. Terus dikejar, no aku harus pergi. Karena udah fajar menyingsing, saya gak tahu kenapa harus pergi. Tapi saya lihat pertanyaannya adalah, Tuhan ngapain di situ? Saya lihat, aku ngerti. Tuhan itu pengen dikejar. Dia pengen lihat isi hatimu saat kamu lagi miskin, belum punya anak, belum punya yang harus diseberangin, harta bendanya. Tuhan ngomong detail loh, 2 istri dan harta bendanya. Dia sangat confidence dengan Yakub. Hatinya tidak berubah di hadapanku. Is that powerful, right? Thank you so much. Anda jangan heran ada orang setia di gereja ini karena faktor apa? Butuh sama butuh. Tapi kalau gereja ini mau diberkati, Anda harus punya berkat tanda kutip kasih karunia Yakub. Ada amin. Pastor Henry pernah ngomong bagus sekali. You know Barry? Pastor Barry dia berkata, Indonesia kata Tuhan ada the land of betrayal. Sungguh. Tahu apa the land of betrayal? Tanahnya pengkhianatan. Beliau cerita uang gerejanya itu dibawa kabur sama orang Indonesia. Sungguh. That's amazing, right? Dan orang Indonesia yang bawa kabur itu bangun rumah di dekat rumah dia. Mengampuni berapa? 70 kali 7. Kamu yang paling dibawa kabur apa sih? Hatimu paling. Hati sekarang murah saudara. Jangan takut gitu. Banyak yang sell malah hati. Tapi kepercayaan is really precious.
Anda mau tahu akhir cerita dari mereka? Yakub, bukan dari yang tadi Yakub. Nah, di Kejadian 31:13 sebelum kita akhir ayat ini. Akulah Allah yang di battle itu. Enaknya punya Tuhan yang setia, yang gak pernah lupa. Sekalipun kecil. Di mana engkau mengurapi tugu. Dan di mana engkau bernasar kepadaku. Dia mention apa? Batu tempat dia bermimpi. Diurapi Tuhan. Apa batumu pagi hari di gereja ini? Tuhan akan urapi. Bersiaplah engkau pergi dan pergilah dari negeri ini dan pulang kepada kesanak saudaramu. Kita lanjutkan di pasal 32 tadi. Siapa namamu? Yakub. Namun namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nih Yakub nih, orang ini unik saudara. Dia berkata, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu Tuhan gak jawab. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Pada waktu dia masa muda, dia kejar kaki ayahnya untuk dapat hak kesulungan. Nangkep. Dan itu menghasilkan 2 istri dan ternak dan kekayaan, aset, mobil baru, rumah dan semua, tiket ke Australia, Amerika, Jepang, ke Pulau Komodo atau apapun namanya. Yang di fase hidup dia yang kedua, di umur kurang lebih 50-an, 40-an. Yang dia kejar apa? Kakinya Tuhan. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Tapi bukan itu. Dan Alkitab katakan, tahu berkatnya dikasih apa? Bukan uang loh. Diganti namanya. Namanya Israel. Poin khotbah saya bukan itu. Setelah dia diganti namanya Israel, dipatahin kakinya. Bam! Cacat seumur hidup. Setelah kejadian berkat diganti nama Israel, tidak lama kemudian istrinya mati, Rahel. Tidak lama kemudian Dina, satu-satunya wanita di keluarga mereka, diperkosa. Tidak lama kemudian dia mendapati Ishak meninggal. Tidak lama kemudian dia melihat anaknya Yusuf, tanda kutip, dibunuh singa. Loh, Yusuf taunya mati atau hidup? Mati dong. Sama berapa tahun? 17 tahun. Dia tidak terima lagi tambahan istri, tambahan berkat. Yang dia terima, dia harus menyeret seumur hidupnya jiwanya. Dan dalam mengikut Tuhan. Orang Kristen seringkali berhenti di titik berkat kesulungan. Itu ada di kaki seorang Ishak. Tapi kalau kamu kejar Tuhan, kamu akan diganti namanya menjadi Israel. Tapi setelah itu Tuhan akan berkata kepadamu, mulai sekarang semua terserah aku. Aku bawa kamu ke tempat yang tidak kamu mengerti. Kalau boleh nyesel, mungkin Yakub hari itu nyesel, tanda kutip. Kenapa saya tahu itu? Kita buka firman Tuhan. Kejadian 32 tadi. Kejadian 47, nanti kita akan balik ke 32. 47 ayat 7 sampai 10. Ini yang saya katakan jeritan hati Yakub. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun.
Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Apa yang dia hitung? Penderitaannya. Dia berkata apa? Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek. Abraham kan meninggal di 175 tahun. Beliau di bawahnya. Tidak mencapai umur nenek moyangku. Yakini jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Apa yang terjadi? Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Untuk Anda pada waktu kamu kejar kakinya Tuhan. Dan berkata Tuhan, aku tidak mau lepaskan engkau. Ada satu waktu dalam setiap orang Anda akan memberkati Firaun, tapi Anda harus melewati kejadian pergantian nama dari Yakub menjadi Israel. Yakub artinya penipu, Israel artinya the prince of the Lord. Pangerannya Tuhan. Anda lihat gak perubahannya signifikan? Kenapa saya berkata Yakub harus menyeret jiwa? Saya berkata gini, hati yang lembut itu paling bisa ditemukan di mana? Di ranjang rumah sakit. Betul gak? Coba Anda sombong, Anda jual mahal sama Tuhan. One day Anda di kasur, di rumah sakit. Yang mahal buat Anda akhirnya jadi murah. Dan berkata, Lord, anything. Semuanya buat engkau. Dan saya rasa hari itu kejadian pada waktu Yakub dibuat Tuhan cacat. Dia harus menyeret jiwanya. Dan mengikut Tuhan. Justru disitulah Tuhan punya rencana terakhir. Dia harus bertemu dengan Firaun. Dan memberkati Firaun. Hei, buat seorang Firaun diberkati seorang yang cacat jiwanya. Do you think is that bagus? No. Yang dia bawa ke hadapan Firaun bukan emas. Bukan berkata, I did this, gue punya ini, gue punya ini. Dia berkata, gue punya berkat Tuhan. Kamu mau gak? Di akhir hidupnya dia keluarkan nubuat buat Firaun. Memberkati dan nubuat buat 12 suku Israel. Dan matinya elegan banget. Dia pegang itu tongkat yang dia bawa pada waktu dia keluar dari rumah bapaknya. Dia sandarin kepalanya. Dia tarik kakinya. Dan meninggallah dia. Tapi sisa umur dia harus menyeret. Cuman karena satu, dia kejar Tuhan. Ada waktunya saat Anda pengen Tuhan, malah itu yang Anda dapatkan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, yang mulia, yang besar. You know, tadi malam saya kemarin ya, ada fase-fasenya I feel discouraged and segala macam. Dan saya biasa kalau gitu saya banyak diam orangnya. Makan sama diam. And saya bawa tidur. Pada waktu malam saya bermimpi aneh. Saya ini bertemu Pak Presiden. Pak Presiden Jokowi. Kalau bayangan saya begitu, kurang lebih mungkin mirip gitu loh. Anda harus tahu Tuhan itu kalau datang ke muka bumi, makanya Alkitab katakan tadi Yakub tuh tidak mengenali itu Tuhan karena bentuknya manusia. Malaikat juga sama. Seringkali malaikat itu berbentuk manusia untuk kondisi tertentu untuk menolong saudara. Oke. Nah nanti pulang tanyain siapa namamu, jangan-jangan itu malaikat tuh. And saya di dalam di belakang istana. Di belakang istana semua orang ngantri
di situ, ada banyak orang-orang seumur saya, ada orang-orang yang saya kenal, ada yang saya tidak kenal, banyak sekali. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba Pak Presiden Jokowi itu nunjuk saya, ya kamu, saya, ya kamu datang ke saya, dampingi saya. Oke, saya datang, terus saya ngomongnya, siap Mr. President, di dalam mimpi saya tersebut. Siap Mr. President, saya pakaian lengkap. Lalu apa yang saya harus lakukan? Saya dibawa masuk ke istana. Kamu masuk ke ruang pribadi saya. Saya berkata, saya nggak layak Mr. President. Karena saya akan tunggu sebagai pelayanmu di depan. Saya duduk di situ. Saya akan nungguin kamu di depan. Lalu Mr. President, bukan. Kali ini kamu yang curhat, saya yang dengerin. Jadi dia duduk di depan saya duduk di depan dia. Dan saya mulai curhat, kayak orang ngobrol. Dalam mimpi tersebut sangat nyata, saya ingat sekali. Kok Mr. Presiden mau dengerin saya? Ayo, ini waktunya saya mendengarkan kamu. Alright, saya ngobrol dan dia tersenyum. Nah, sekarang dia berkata gini, ayo naik mobil. Oke Mr. Presiden, pasti kan saya yang nyetir. Terus dia berkata, jangan, saya yang nyetir. Saya ajak kamu keliling istana saya pakai mobil. Saya menatap muka beliau, tapi kalau dibilang Mr. Presiden Jokowi mirip tapi tidak gitu loh. In between, you know. Karena pas dia senyum, saya kayak kenal muka dia. Dan dia sangat kenal saya dan saya di mobil itu saya memperhatikan orang ini. I think this man is not human. Dan saya tepat mobil itu berhenti di depan istana besar sekali. Yang pasti bukan istana negara. Kenapa saya tahu itu bukan istana negara? Karena saya pernah lihat. Dan itu kenapa saya di dalam mimpi itu saya mengambil conclusion. Saya berkata, this is not Mr. Presiden Jokowi. Tapi looks like jabatannya tanda kutip big man. Nah di depan itu, oke, dia berkata gini. Ini waktunya kamu turun. One day, kamu akan balik lagi ke sini. Dan kamu akan masuk ke istana saya. Kayak peristiwa Cinderella, you know. One day, dia berkata jelas sekali, kamu akan balik ke sini. Dan aku akan bawa keliling istanaku. Bersamaku di sana. Tapi sekarang, ini waktunya kamu turun. Nah, sebelum turun, tahu apa yang dia lakukan? Pas saya mau turun, dia pegang pangkal paha saya. Dan dia lihat mata saya eye to eye. Dan dia tersenyum. Dan saya bangun. Dan saya berkata, what is that? Tidur cuma 4 jam tiba-tiba segar, saya tahu ini Tuhan. Dan saya baru ngerti ayat ini. Pas saya bangun, Roh Kudus berkata begini, dia kan roh kebenaran. Kamu tahu siapa yang di mimpimu. Saya tahu itu Tuhan. Anehnya pada waktu dia pegang pangkal saya, dia cuma ngomong gini, remember. Peristiwa apa itu? Yakub. Dia berkata begini, hanya orang-orang tertentu yang bersedia memasuki berkat yang kedua.
Seringkali orang Kristen cuma hidup di berkat yang pertama. Itu kenapa dia berkata, one day kamu akan bersamaku di istana ini. Itu kenapa Alkitab katakan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sebuah privilege sekali. Dan seringkali Tuhan berkata, kamu tidak merasakan apapun dan kamu tetap melayaniku. Dan tetap menyembahku. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang saya gak bisa lupa adalah the way he smiled to me. I won't forget. Dan saya rasa mimik muka yang sama itu diberikan kepada Yakub hari itu. Dan saya ngerti ayat ini. Saya gak minta saudara ke fase yang kedua menyeret jiwa, karena itu sebuah privilege. Tapi saya berdoa kalau hari ini Anda mengalami apapun yang harus menyeret jiwamu, jangan berhenti. Karena Tuhan di situ.